Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di Di Podcast. podcast. Oke, gimana nih kabarnya Bapak Ibu hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat, baik-baik baik-baik. aja. Iya. Sehat. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa juga karena kita kondisinya sedang pandemi ya, Ibu Bapak, jadi harus tetap selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Di podcast kali Betul. ini kita akan bahas apa nih? Sepertinya ada yang menarik. Nih, untuk hari ini, di podcast kali ini, kita akan bahas mengenai nilai-nilai dasar ASN ya. Wow, menarik sekali nih sepertinya. Oh ya, sebelum itu, pasti nih yang lain pada belum tahu kita siapa saja. Kita perkenalan dulu saja ya Bu ya, Pak. Oke, Oh siap. iya, pasti pada belum tahu nih kita siapa saja. Halo semuanya, saya Tep Rahmat. Oke, nama saya Erma Fitria. Dan saya yang paling bungsu, yaitu Devitan Oktaviani. Jadi gimana nih, Bu Erma dan Pak Etep, mengenai nilai-nilai dasar ASN itu? Sebenarnya apa sih nilai dasar ASN? Pasti masih banyak yang belum tahu juga. Ya, betul. Di pertemuan kali ini kita bahas tentang nilai-nilai dasar ASN ya, Pak Etep. Ya, betul. Apa Jadi itu di dalam nilai-nilai dasar ASN? dasar-dasar nilai ASN itu disebut juga dengan aneka ya, yang isinya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Wow, menarik sekali nih. Jadi, ada 5 nilai dasar yang harus dimiliki oleh para ASN itu ya. Iya, betul. Ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kalau begitu, gimana kalau kita bahas satu-satu saja nih, supaya yang lain juga bisa lebih memahami dari 5 nilai dasar tersebut. Ya, boleh. Boleh, silakan. Kalau yang saya ketahui nih ya, Bu Erma dan Pak Etep, akuntabilitas itu merupakan sebuah pertanggungjawaban, betul tidak? Betul sekali. Akuntabilitas itu kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kira-kira penerapan dari akuntabilitas itu seperti apa sih untuk para ASN? Ini kalau menurut saya untuk penerapannya bisa dengan menunjukkan disiplin kerja, melaporkan kinerja setiap bulan dari setiap tanggung jawab. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi perlu adanya sebuah pertanggungjawaban kita yang bukan hanya terhadap diri kita sendiri saja ataupun institusi, tetapi juga harus adanya pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas. Betul? Iya. Oh, Iya betul, ya, seperti betul, Bu itu, Devita. Devita. Nah, kalau berbicara mengenai nasionalisme atau nilai yang kedua dari aneka ini, seperti apa sih contoh penerapannya? Karena seperti yang saya tahu, bahwa nasionalisme itu merupakan suatu sikap cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Nah, untuk perilaku sehari-hari para ASN ini dalam menerapkan nilai nasionalisme itu seperti apa? Nah, untuk nasionalisme sendiri dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih, Bu Devita. Contohnya, kita bisa saling menghormati antar rekan kerja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena kita tahu bahwa rekan kerja kita mungkin nih di lingkungan pekerjaannya ada yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu juga, kita bisa mencintai produk-produk dalam negeri loh, seperti memakai pakaian batik, karena pakaian batik itu merupakan salah satu warisan dari bangsa Indonesia.
Jangan sampai ketika kita memakai pakaian batik, kita malu. Karena pakaian batik itu sendiri bisa kita pakai, baik itu di acara formal maupun acara non-formal. Oh iya, kalau di lingkungan kerja nih Bu Erma, kalau di Kota Bandung sih biasanya ada hari-hari tertentu ya, yang menggunakan pakaian seperti batik ataupun kebaya. Iya, betul. Ya, betul. Ada biasanya hari Kamis itu pakai kebaya atau pangsi untuk laki-laki. Nah, kalau hari Jumat itu pakai pakaian batik biasanya. Oh iya betul, semuanya tuh harus didengarkan bahwa kita itu harus selalu cinta terhadap tanah air, salah satunya dengan menggunakan pakaian batik ataupun khas daerah yang ditentukan ya oleh instansinya. Nah, dan kita sebagai ASN juga harus bisa memberikan contoh yang baik, yaitu dengan mematuhi aturan atau etika yang berlaku. Nah, Pak, Bu, kalau tidak bersikap diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan, serta tidak menyalahgunakan informasi internegara, itu termasuk ke dalam nilai yang mana ya? Nah, kalau itu masuknya ke dalam etika publik, yang mana etika publik itu merupakan refleksi tentang nilai standar yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Oh iya, jadi etika publik itu merupakan standar nilai perilaku antara baik atau buruk maupun benar atau salah. Betul? Nah, iya betul sekali, iya betul. Nah, kalau masalah komitmen mutu dan anti korupsi nih Pak Etep nih, tolong jelaskan dong kepada kita semua bagaimana itu. Ya baik, saya akan menjelaskan ya tentang komitmen mutu. Jadi standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda. Tapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu ini seperti yang pertama efektif atau tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Ketiga, inovatif, yaitu perubahan dan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat ada berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Kemudian kalau anti korupsi, ya ini dijelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat didefinisikan ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, antara lain yang pertama kejujuran. Jadi harus jujur ya, kalau jujur itu pasti tidak akan terjadi korupsi. Kemudian harus ada kepedulian atau mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar juga. Kemudian yang ketiga kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat kedisiplinan. Dalam kata lain, disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan. Dan yang kelima harus tanggung jawab. Jadi dalam artian keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kemudian yang keenam kerja keras. Didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. Kemudian kesederhanaan, jadi gaya hidup yang sederhana, yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros, ya. Kemudian yang terakhir itu keberanian. Ini dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Kemudian yang paling akhir juga ada
keadilan. Jadi adil itu sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang komitmen mutu dengan anti korupsi yang harus diterapkan oleh ASN. Itu Teh Depi dan Bu Herma. Banyak Pak Etep atas penjelasannya. Alhamdulillah ya Bu Herma dan semuanya, jadi kita lebih terbuka terhadap apa sih nilai-nilai dasar ASN itu. Jadi kalau menurut Pak Etep tadi ada 9 nilai anti korupsi ya? Ya, ada 9. Bahwa ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan. Wow. Keadilan. Ya, jadi kita sebagai ASN juga harus bisa memberikan contoh ya untuk yang lain juga. Ya, betul. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Pak Etep dan Bu Herma, serta semuanya yang sudah Sama-sama, Teh Devita. mengakhiri. Semoga semuanya sehat selalu ya. Sampai jumpa Amin. lagi di podcast berikutnya. Di podcast Podcast. De Podcast. Terima Bye-bye. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.